Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wala hamla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali dalam ngaji kita secara online pada maghrib ini di hari Selasa, yang kita akan melanjutkan dari pembahasan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pembahasan sifat zuhud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut ke bahasan bagaimana sifat zuhud Nabi dalam pakaian dan tempat tidur dan sebagainya. Di sini ada 6 poin ya, cuman kita sementara hanya membacakan beberapa poin ya. Ini penting sekali ya, bagaimana kesederhanaan kita dalam sifat zuhud ya, mencontoh akhlak Nabi ya, karena beliau adalah uswatun hasanah ya. Kalau beliau uswatun hasanah, berarti kita tidak perlu ribet-ribet ya tentang pakaian ya, pakaiannya apakah harus baru gitunya, apakah harus beli deh gitunya pakaian gitu, atau tempat tidur gitunya, apakah terus mulian spring bed gitunya, mulian kasur gitu, atau harus merenovasi kamar gitu kan, dan sebagainya. Kita nggak usah ribetnya, cukup mencontoh Nabi aja gitu. Ini aja contoh Nabi gitu, simple Nabi mahnya ya, sederhana gitu. Apakah Nabi terus mulian kasur gitunya, ribet-ribet gitu mulian kasur gitunya, atau Nabi terus mulian baju gitu, menang duit, menang gajian gitunya, enak gajian online, gajian lewat rekening gitunya, wah langsung tarik dana ya, menang tuh tarik dana, tak hafal saya mah jangan kabangnya, tarik dana langsung gitu, beli baju gitu kan, beli 10 gitu ya, aduh, sambil bajunya tidak terpakai gitu ya. Nah itu israf, berlebihan itu ya. Nah ini kita punya contoh yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, iya, kesederhanaan beliau. Satu, Rasulullah mempunyai pakaian satu baju terbuat dari katun tuh, satu baju mukul gitunya, terbuat dari katun, tidak panjang dan tidak pendek lengannya, sedang-sedang saja. Beliau juga mempunyai jubah yang sempit lengannya dan baju yang dalam yang panjangnya 4 hasta dan lebarnya 2 hasta 1 jengkal. Dan beliau juga mempunyai baju hijau yang panjangnya 4 hasta, lebarnya 2 hasta 1 jengkal, yang akhirnya dipakai oleh para khalifah berganti-ganti. Tuh, ganti-ganti ya katanya. Tuh mikir beli baju deui katanya. Abang-abang Islami bajuna katanya. Tapi nu lami-lami oge kudu dicuci gitu ya. Kudu diseseh gitu. Ketika beliau wafat, maka Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan baju bulu dan kain sarung tebal dan berkata, Rasulullah wafat memakai baju dan sarung ini. Masya Allah, wafat wae Nabi sederhana gitu. Nah ini ya, jadi contoh buat kita. Iya. Kedua, dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, kami dilarang oleh Rasulullah
makan dan minum dengan menggunakan wadah dari emas. Nah, ini kata Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dan perak ya, jadi nggak boleh nih ya buat laki-laki, serta memakai kain sutra dan duduk di atasnya. Kalau diingat menceritakan bahwa para ulama sesudah Ibnu Zubair dan pengikutnya telah sepakat mengharamkan kain sutra bagi laki-laki. Hal tersebut adalah karena menjauhkan seseorang dari sifat congkak dan sombong. Congkak dan sombong itu pangkal dari sifat-sifat tercela itu ya. Bermewah-mewahan, nah ini bermewah-mewahannya jauh daripada sifat zuhud, mubazir, dan bermegah-megahan. Nah itu bermegah-megahannya. Nah ini ya pentingnya. Iya. Makanya ini bermegah-megahan itu tanda-tanda kiamat. Kalau sudah bermegah-megahan itu sifat yang sangat tercela ya. Ketiga, beliau melakukan sholat dengan berbagai baju khomisoh yang hitam warnanya dan bercorak, dan beliau melihat kepada corak itu. Setelah beliau selesai sholat, maka beliau berkata, bawalah kembali baju khomisoh ini kepada Abu Jaham, dan mintalah sebagai gantinya baju ajnabiyah, baju tebal polos yang terbuat dari negeri Ambijan ya. Jadi disebut baju ajnabiyah. Sesungguhnya corak itu dapat melalaikan aku ketika sholat. Jadi ini bagaimana Nabi ya dalam sholatnya. Dikasih baju yang bergambar gitu. Nah, itu memang sangat berbahaya ya kalau dipakai sholat gitu. Terkonsen gitu ya. Ya. Apalagi baju bergambar calon gitu ya. Mau calon kekasih gitu ya. Calon artis gitu. Calon presiden komodai gitu ya. Karena matos terjamahnya. Nah itu melalaikan dalam sholat ya, tidak boleh itu. Mau gambar, corak ya, nah, corak juga sama itu ya. Atau tulisan yang naon gitu ya. Tulisan jadikanlah aku yang kedua gitu, contoh gitu. Mau misalnya tulisan biasa-biasa atau tulisan hadis misalnya, hadisna naon gitulah, ditulisan di tukangna gitu, dari bajuna gitu ya, tesah gitu ya. Namun eta jadi mabur konsentrasinya terus batal sholatna, jadi tesah gitu kan. Tapi kalau misalnya cuman mabur konsentrasi ya masih sah sholatnya gitu. Cuman kurang khusyuk, nah eta gitu. Kurang khusyuk gitu. Ini ya bahaya ya. Melalaikan dalam sholat. Jadi kita dianjurkan baju mah biasa-biasa we gitu nya, polos gitu nya. Nu penting mah bajuna halus gitu nya, sae gitu bajuna. Enggak harus baju baru gitu ya. Ayo we beli baju gitu nya. Jangan gitu. Tapi harus bajunya tetap ya bagus. Kalau laki-laki pakai wangi-wangian gitu ya. Nah itu perhatikan ya soal baju juga. Keempat, Anas bin Malik memperlihatkan dua sandal jepit yang telah rusak dan berkata ini adalah sandal Nabi. Sandal Nabi Ubaid, sandal jepitnya rusak gitunya. Aduh. Ai kita gitunya ke masjid wae nya pakai sandal jepit nu biasa-biasa era gitunya. Bade non angkat tebih gitunya, jauh gitu ya. Angkatan gitu ya. Mau pergi harus pakai sandal yang bagus gitu ya. Aduh. Ya nanti sandal dengan sandal jepit atau rusak gitu. Aduh.
Ini luar biasanya bagaimana zuhud Nabi ya. Iya. Kelima, kadang-kadang Rasulullah tidur di atas tilam dan kadang-kadang di atas tanah dan kadang-kadang di atas balai-balai. Kezuhudan Rasulullah itu tidak hanya dipakai atau ditujukan kepada dirinya sendiri, melainkan beliau perintahkan kepada anggota keluarganya. Jadi anggota keluarganya juga disuruh zuhud ya. Pakai kasur yang gini ya gitu. Aduh. Pernah lihat replika kamar Rasulullah itu sederhana sekali ya. Enggak kita seperti misalnya pakai spring bed, kasur gitunya mewah gitunya. Gambarnya aduh luar biasa gitunya. Gambarnya mencolok gitu. Aduh gitu. Gambar Barbie naon gitunya. Ini Nabi zuhudnya luar biasa. Apakah diceritakan Nabi pakai kasur yang luar biasa? Sederhana, sederhana kan gitu. Tidak luar biasa seperti itu ya. Iya, sederhana aja gitu. Bantalnya sederhana gitu ya. Jangankan setiap tahun dicat gitu ya. Wah, tiap tahun dicat gitu ya. Kamar tehnya. Nabi ente gitu. Tadi chat pisan gitu ya. Itu kasur Nabi ya, Pak, kamar Nabi itu ya. Nggak di-chat gitu ya. Aduh. Nah ini ya, buat introspeksi kita nih. Mata kamar mah kedah saya pisan gitu ya. Biasa weh kamar mah gitu. Nu penting tiasa sare, nyaman sare gitu ya, bersih gitu kan. Gitu. Itu enak gitu kamar gitu ya. Nggak usah kamar-kamar yang wah luar biasa jika jelma benghar gitu ya. Aduh. Bahaya itu ya, hidup bermewah-mewahan seperti itu ya. Ketika beliau kembali dari suatu perjalanan, maka masuklah beliau ke rumah Fatimah. Beliau melihat kain pintu rumahnya dan melihat Fatimah memakai gelang dari perak. Maka beliau kembali saja dan tidak mau masuk. Kemudian datanglah Abu Rafi'i ya. Dan Fatimah pada saat itu sedang menangis. Lalu dia memberitahu kepadanya bahwa Rasulullah telah kembali saja dan tidak mau masuk ke rumahnya. Kemudian Abu Rafi'i bertanya kepada Nabi dan beliau menjawab, disebabkan kain pintu dan kedua gelang itu. Maka dengan segera Fatimah menyuruh Bilal radhiyallahu anhum. Fatimah menyuruh Bilal ya, membawa gelang itu kepada Rasulullah dan mengharap supaya ia mengatakan kepadanya, dua gelang ini aku sedekahkan tuh, punya gelang aja disedekahkannya. Maka terserahlah kepada siapa akan engkau berikan. Rasulullah berkata kepada Bilal, juallah gelang ini dan berikanlah harganya kepada ahli suffah. Kemudian oleh Bilal gelang itu dijual dengan harga 2,5 dirham dan uangnya disedekahkan kepada mereka. Luar biasa. Yang gelang wae disedekahkan ya. Kalau kita cukup gelang hiji gitu ya, gelang hiji, dua gelang teh. Ya ada perempuan gitu ya, gelang di panangan gitu ya, gelang di sampean gitu ya. Ada gelang di kaki, tambah gelang di cepil ya. Apa itu? Sini apa? Ya telah anting ya, antingnya tambahan deui gitu nya. Wah, mewahna gitu nya. Aduh ini punya gelang disedekahkan gitu. Luar biasa. Ini beda jauhna kita jeung Nabi gitu nya. Terus mah sanes Nabi cadu deui gitu nya. Jadi
bagaimana kita itu terlalu mewah gitu ya, teknologi sebegitu canggih gitu ya. Aduh, yang beli HP teh tambah deui gitu ya, jadi Phoenix 2 gitu ya. Tapi ya mah HP-nya keur dakwah gitu nya, bedanya HP keur dakwah gitu, sanes keur bermewah-mewahan gitu ya. Dan beliau juga berikan kepada ahlu sufah tuh. Ahlu sufah itu yang suka biasa di masjid ya, ngandong di masjid gitunya, marbot di situ gitunya, itu luar biasa dihormati gitunya. Kalau zaman sekarang aya ahlu sufah gitunya, mang gitu nginep di masjid gitunya, geus bobo di bumi gitu. Aduh, padahal di zaman Nabi ahlu sufah itu dihormati gitunya, dihormati ahlu sufah itu ya. Ya ahlu sufah terus dicaci gitunya. Aduh, nah ini ya ajaran yang sudah jauh gitu ya, ajaran mabit gitunya ya, mabit pemuda gitunya, itu jarang sekali gitu ya. Terakhir ya ini, tapi kita belum melanjutkan satu poinnya gitu ya, ini cuman kita baca sebagian. Para istri Rasulullah sama mengeluh disebabkan nafkah, iya nafkah ya, dan perhiasan mereka tidak mencukupi. Mereka berkumpul lalu mereka berkata kepada beliau mengenai hal tersebut. Maka beliau tidak berbuat lebih daripada mempersilahkan supaya mereka memilih antara tetap rela atau sabar dilepas secara baik-baik alias diceraikan gitu. Ya dan nafkah sakia gitunya, rela gitunya atau dicerai gitu. Aduh, hati beliau merasa tersinggung oleh keluhan mereka. Maka beliau berterus terang kepada mereka dan kepada dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Masuk ke tempat Rasulullah, lalu mereka mendapati Nabi sedang terdiam dan sedih, sedang istri-istri beliau duduk di sekitarnya. Abu Bakar memahami bahwa berkumpulnya mereka itu adalah berhubungan dengan keinginan mereka, maka dia berusaha untuk menggembirakan Rasulullah. Dia berkata, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku bagaimana jika binti Khadijah meminta nafkah kepadaku, maka aku pukul lehernya. Rasulullah mendengar itu tertawa dan berkata, mereka sekarang ada di sekitarku, sebagaimana kamu ketahui mereka sedang meminta nafkah. Lalu Abu Bakar menghampiri Aisyah dan dipukul lehernya. Waduh, dipukul lehernya. Dan Umar menghampiri Hafsah juga memukul lehernya. Keduanya berkata, apakah kamu meminta kepada Rasulullah demi yang dia tidak miliki gitu ya. Waduh. Lalu mereka menjawab, demi Allah kami sama sekali tidak meminta kepada Rasulullah kecuali yang dia miliki saja. Jadi yang tidak dimiliki tidak diminta gitu ya. Kemudian Rasulullah memisahkan dirinya dari mereka selama sebulan ya. Maka turunlah ayat surah Al-Ahzab ayat 28 sampai 29 ya. Ya ini nanti saja diterangkan ya, karena waktunya sudah mau isya ya. Cukupkan saja dahulu satu pertemuan lagi ini ya, tentang sifat zuhud Nabi ya. Walafu minkum Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.